Nabi Ruga, Nabi utusan Allah yang setia, membawa pesan pertobatan bagi mereka yang laku beragama. So mari percaya dengan semua kata-katanya, bahwa sampai saja lama-lama juga suka menghadapi kaumnya yang keras kepala. Dia tetap tertawa kalau parah dia injak kepalanya. Nabi Luga adalah contoh bagi kita untuk berani bahagia, menghadapi tantangan dan kesulitan dunia dengan percaya akan kenabiannya. Nabi Luga tak munafik, dia nabi bukan setan. Dia membawa pesan-pesan Roh Kudus itu barang Tuhan. Dia berdiri dan tak tergoyahkan, apalagi hanya Tritung Udin Pleptot, baginya hanya mainan. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan naik, silakan naik. Silakan naik. Jadi untung aja Katolik di Indonesia masih 6 juta 7 juta. Kalau sudah sampai besar susah kita ngelawannya kan. Nah, mumpung masih minoritas, kita siksa lah, kita injak batang lehernya. Mumpung masih minoritas. Jadi si bom-bom itu minoritas. Protestan dan karismatik itu lebih berbesar. Karismatik gereja saya, gitu ya. Tolong semua gereja-gereja yang ada di Indonesia, Tiberias, GMS, Philip Mantopa, gabung dengan King of King, satukan kekuatan untuk menyiksa bom-bom dan kawan-kawan, ya. Jadi saya nanti akan gabungkan seluruh, nanti saya akan bikin konferensi karismatik di Jakarta ya. Saya akan undang Philip Mantopa, Pendeta Dr. Timotius Sardono, pendeta-pendeta GBI saya akan undang. Saya akan bikin konferensi dan saya akan menyatukan kekuatan untuk menyiksa yang namanya bom-bom surombom, segendut, akan saya siksa ya, karena mereka ini sudah menyesatkan banyak orang. Dibilangnya lah nggak ada titik Tuhan, itu udah nggak benar. Jadi Titanium apa King of King? King of King itu adalah nama gerejanya. Kalau Titanium itu adalah nama ajarannya, Bundo. Jadi itu sama aja, Bundo ya. Jadi Titanium dan King of King itu sama. Jadi saya akan mengadakan konsili karismatik, konsili Titanium di Jakarta. Saya akan mengundang seluruh pendeta untuk hadir dalam konferensi ini ya. Untuk menyatukan, saya akan mengajak GBI Pentakosta bergabung dengan Titanium ya. Aras-aras nasional PGPI gabung dengan Titanium, bawa Roh Kudus Ibu. Kita harus menolak Roh Kudus netral ajaran Katolik. Silakan. Ya, silakan Bang Aprau, silakan Bang, ada yang mau disampaikan? Nyimak aja. Ya, apa itu GPDI? Jadi di Indonesia ini ada 4 aras nasional yang paling besar ya. Pertama PGI, itu adalah Perkumpulan Gereja Protestan se-Indonesia. Di situ ada HKBP, ada GKI, ada Reform. Kalau saya bergabung di aras nasional yang disebut dengan PGPI, Persatuan Gereja Pantai Kosta seluruh Indonesia. Nah, ini saya ada di sini nih, di PGPI. Karena di PGPI itu ada Gereja Betel Indonesia. Jadi ini adalah 2 aras nasional raksasa antara PGI dan PGPI. Nah, biasanya orang PGPI ini akan lebih mudah menerima doktrin-doktrin penglihatan dan profetik atau nabi-nabi.
APGP akan saya ajak untuk konferensi titanium. Apa itu konferensi titanium? Titanium Kongres, untuk menyatukan visi, untuk menyatakan bahwa Roh Kudus adalah seorang ibu. Saya minta teman-teman muslim untuk mendukung acara ini. Konsili Titanium saya akan adakan di Sentul International Convention Center ya, untuk mengajak seluruh pendeta-pendeta bahwa menyatukan hati bahwa Roh Kudus adalah seorang ibu. Nah, konferensi Titanium ini tentu akan kita undang beberapa pendeta-pendeta dari Aras Nasional. Kebetulan saya sudah sering ketemu mereka di jaringan doa nasional yang dipimpin oleh pendeta Daniel Panji. Nah, karena mereka sudah saya kenal, ya tinggal ngajak doang. Woi, datang dulu kan gitu kan. Bahwa konsili Titanium ini kita akan bikin di Jakarta. Teman-teman tolong dukung dalam doa supaya konsili Titanium ini berhasil dan berhasil merumuskan bahwa Roh Kudus adalah perempuan. Saya akan undang pendeta-pendeta yang juga percaya Roh Kudus adalah perempuan. Salah satunya adalah pendeta Dr. Daniel Alexander dari Papua. Saya akan undang dia karena dia juga percaya Roh Kudus perempuan. Dan juga pendeta Dr. Yance siapa tuh, lupa saya. Nah, dia di GBI Rem. Dia juga pengajar Roh Kudus adalah ibu. Ya, jadi di karismatik itu sudah banyak bermunculan mengajarkan Roh Kudus adalah ibu. Yance Suhendra. Bukan, Yance siapa ya? Yance, pokoknya Roh Kudus perempuan ada tuh di YouTube itu, Roh Kudus perempuan. Yance Nikola Uranium. Ya, pokoknya pendeta Yance lah dari GBI. Nanti juga kita akan merapatkan bahwa Roh Kudus ini adalah perempuan ya. Coba tanya si Egil ini dijaga. Tanya. Ya, bagaimana Abang mau tanya? Ya, sekarang Igel buka muncungmu, lepaskan titik Beljebul yang ada di pantat kau biar otakku normal. Silakan. Kau ini luga belum apa-apa mulai sudah kau dengan kata-katamu itu. Maksud Nabi kata-kata seperti itu luga. Ada saya menghujat kau. Oke, silakan kalau memang nggak ada silakan. Jadi saya kan berencana mau mengadakan konsili Titanium 1 di Jakarta. Itu adalah konsili, saya akan undang seluruh pendeta dokter dari seluruh Indonesia, dari seluruh dunia untuk menghadiri konsili Titanium 1 di Jakarta yang judulnya adalah The Mother God. Wis ngeri. Mother God. Mother of God. Ini konsili ini akan menurunkan Bunda Maria dari jabatannya Bunda Allah menjadi hamba Tuhan, bukan jadi bunda. Ya, Maria nggak boleh jadi bunda. Langsung aja diskusi dengan Igel ini sudah ada kan noten ini. Ya, sebentar. Ini Udin metode ini. Ini kan pembukaan. Tadi kan saya udah bilang silakan dipertanyakan apa yang mau ditanyakan, silakan. Arif, tadi saya lihat kau di mana itu? Di pesantren kah tuh? Kau nggak usah pura-pura nanya si Arif di sini. Kau mau dicincang, cepetan, ucok. Nanya si Arif lagi. Arif kerjaannya lagi banyak. Di sini lagi pencincangan. Nah, tidak ada urgensi saya diskusi dengan kau. Jadi maksudnya kau mau kuturunkan gitu, mau kucampak? Terserah lu mau campak. Terserah apa saya jadi tarik ke atas kok. Tidak ada kepentingan saya diskusi dengan kau. Ya udah diam kau, jangan ngambek kau. Nek yang lain. Si Ucok ini katanya nggak ada nyalinya, ya udahlah. Mau diapain kalau udah nyerah? Silakan. Tidak ada yang apa yang mau didiskusikan dengan kau. Tidak ada sesuatu yang penting bos. Aduh, diskusikan dengan ya kau. udah. Silakan kau nete sama si Wewe Gombel sana. Nete kau sama kuntilanak sono.
Kenapa kau marah? Saya ini berdiskusi dengan kau marah. Nggak ada penting-pentingnya. Bukan marah, kau pun si Dodong ini pun. Nah, ini Dalton si datangnya. Ini si Dalton ini kan kemarin saya lihat dia lagi memerkosa anak setan. Benar gak tuh Dalton? Itu kan anak kau itu kuperkosa. Kau kan setan. Anak setan berarti anak kau. Jadi kemarin gini teman ya. Ku lihat si Dalton Oh, jadi itu buka anak kau ya? celana. Sebentar dulu. Anak kau itu kan? Kurang ajar ini diam guru muncung kau. Kulihat dia buka kolor, di belakangnya ada Belzebu lagi kondisi telanjang. Nah, aku bilang ngapain si Dalton ini? Rupanya aku dengar-dengar katanya, ya si Dalton ini kalau disetujui Belzebu nambah ilmunya. Bro Dalton. Silakan. Oke, gantian ngomong ya. Jadi memang betul. Betul kau bilang kuperkosa setan. Tapi kutanya bapak kau siapa? Luga Tambunan katanya. Jadi kau bapaknya setan kau Luga kau bilang kau mau konsili. Konsili titanium bro, lu mau datang nggak nih? Jadi Potong kupingku ini nggak akan terlaksana itu. terlaksana lah ucok Enggak, taruhan kita yuk, kita. Mau ku gandeng Yohanes sebentar. Yuk, taruhan kita. Sebentar dulu manusia, pilat jadinya. Kapan mau kau bikin? Kau lagi bicara. Dia laksanakan di kafe-kafe saja, di warung-warung saja, kafe bisa. Giliran mau duit aja. Kapan kau bikin? Jadi gini, rencana mau ku gandeng pendeta Yohanes Nahuai ya, pendeta-pendeta top di Indonesia ini termasuk Billy Mantopa untuk mendukung konsili titanium. Diam dulu Jojang. Billy Mantopa. Bodoh kali kau. Gila, gua kenal Billy Mantopa kok, orang Billy Mantopa aja udah gua ke Surabaya, gua ntar aja lah kalau ada lagi. Jadi gue udah diundang sama Billy Mantopa. Jadi gue bilang ntar aja lah, ini gue lagi sibuk. Gue bilang nanti konsili di gue nanti pendeta besar hukum gue khususnya pendeta karismatik. Nanti konsili 2 itu berjudul Mother of Holy Spirit. Nah, ngeri kan? Mother God. Widih, ngeri kali mak. Salah kau. Salah dia jadi tukang sapu. Berarti kau nggak ngerti bahasa Inggris. Kalau Mother of Holy Spirit itu artinya ibu dari Roh Kudus. Kalau maksud kau Roh Kudus adalah ibu, bahasa Inggrisnya Holy Spirit is Mother. Iya, Inggris betul. kau jeblok kau. Nah, diam dulu. Si loak. Si longor kau. Kayak mana bahasa Inggris kayak gitu? Iya, maksudku Mother God, Allah ibu. Jadi ini mau launching. Holy Spirit is Mother. Itu yang betul, longor. Tak tamat kau SMA. Iya, bisanya itu loak. Iya, kolor kau pun. Bahasa Diam Inggris dulu kau loak. Opung kau bahasa lagi Inggris abal-abal kau. ngajar. Malu-malui kau bahasa Inggris kau tuh. Jadi mau kukumpul sebentar. Kukumpulkan seluruh pendeta ya, nanti juga kuundang Api ya, sekedar ikut menonton dan memakan lembu sapi Tambun. Kita potong dulu di acara itu. Jadi saya undang teman-teman muslim untuk mendukung saya di konferensi titanium. Ini anggarannya 2 triliun. Nah, tujuannya adalah menenggelamkan Udin Petot. 2 triliun supaya ditenggelamkan. Banyak kali. Jangankan 2 triliun, 2 miliar aja nggak sanggup kau ngumpulnya. Banyak kali cerita kau. Kau ini udah rasul, Dok. Ucok. Kau nggak tahu kalau opung kau ini rasul. Loak. Mana ada rasul? Mana ada rasul perutnya buncit? Kiro. Tunjukkan dulu di mana rasul perutnya buncit. Ya bang kau inilah. Opung kau ini.
Kau tempo hari di milad itu, milad Muhammad itu, kau kantongi kue-kue itu ya. Congok kali muncungmu. Lah aku dikasih, aku terima lah. Daripada Ada. kau. Ya, kau tolak lah, kau tolak. Nampak Coba. kau si Gemor. Kalau kau datang di situ, pasti kau digebukin kau karena kau penghujat. Enggak, Makanya nggak berani kau datang kan? aku nggak mau menghujat Islam lu. Aku menghujat Kristen yang nggak benar ajarannya. Oh, jadi kau udah mulai ngikutin gaya-gaya aku. Udah mulai berubah kau ya. Enggak, kaunya yang ngikuti aku. Aku dari dulu udah kayak gitu. Jadi begini, kapan kau adakan itu konsili itu? Biar datang aku. Rencana ini lagi aku calling seluruh teman-temanku, para pendeta-pendeta konglomerat untuk mengadakan konsili titanium Roh Kudus sebagai ibu. Apa bahasa Inggrisnya coba? Coba bahasa Inggrisnya. I want to make conference to declare as the Holy Spirit as mother and preach the gospel to the nation. I want to preach the gospel about the Holy Spirit. Who is the Holy Spirit? Who is the Holy Spirit? Holy Spirit is the mother of Jesus Christ. Do you know the mother of Jesus Christ? He is the wife of Father. Ucok, so. Aku bikin konsili nanti di Dubai, kolor. I don't want. Aku bikin kongres di Israel. Bilolang. I don't want to talk about it. Bilanglah. Allah, gorengan lah kau. Talk about it. How you broke my heart. If I stay here one so little bit longer. Nyanyi bahasa Inggris kau. Intinya kau mau ikut nggak? Ini konsili anggarannya 7 triliun. Tidaknya adalah uang makan kau, uang kopi kau. Keren. Tapi kalau ku kasih duit, jaga. Sanggup kak? Ya, Sanggup jaga nggak lah. kau? Iya. Sanggup nggak kau ngasih uang transportku 200 juta? Gede Aku kali. Besar aku kali undangan- kau. Kecuali kau bawa pasak. Aku kan undangan khusus. Kau nanti aku ceramah di situ. Aku pembukaannya. Tapi jangan asal-asal ngomong kau harus dukung titanium. Kalau kau nggak dukung titanium, suruh satpam suruh ngusir kau nanti dari situ. Wani Piro tak dukung. Iya tenang aja, ada lah buat kau. Tapi jangan kau mengadakan pembangkangan titanium. Ini nih anggarannya nih triliun ini. Belum lagi konsernya, belum lagi ininya. Teman-teman dukung ya. Anggaran dari konsili Kongres Titanium itu 7 triliun ya. Dan ini kita akan adakan di Jakarta, Papua, Manado, Filipina, Israel, Dubai. Ngeri gak? Ngeri kali lah. Nanti undang pendeta-pendeta top untuk dukung. Pendeta mah dikasih ampo juga diam. Ustadz kau undang nggak? Lah ini kan donaturnya kan sebagian kan dari si Arif ini ya kawan-kawan. Ya Si mereka Arif. kan namanya Si Arif ini kawan-kawannya si Arif. Si Arif ini orang miskin nih. Loh, teman-temannya orang kaya. Oh, temennya. Aku pikir si Arif. Kalau si Arif nih, mocok-mocok. Jangan hati-hati ya. Ini komal dia diturunkan nanti kau. Si Arif ini udah Mana pasti. mau dia nurunkan aku? Dia Masalahnya di sini aku yang hostnya. Jangan dulu kau terlalu banyak ngomong. Luga, aku dengar kau mau Anggaran 2 kawin. TB. Aku dengar kau mau kawin. Iya betul. Hah? Betul. Ada rupa yang mau sama anak konglomerat calon istriku. Iya, siapa nama bapaknya coba? Enggak perlulah pokoknya sakit. Tapi jangan dengar orang. Calon istri. Tapi jangan dengar orang ya. Katanya nggak hidup ya. Nonong. Lah kalau nggak hidup ngapain aku kan ngomong semangat. Kalau ngomong ke semangat kan berarti terlalu hidup lah. Kau pun jangan
Oh, enggak Kau juga. mentang-mentang udah jadi lonte, sombong. Mentang-mentang jadi lonte, udah dipakai bol kau, sombong kali aja kau ini. Hah? Betul itu juga. Katanya nggak hidup lagi kau punya. Tahu siapa yang bilang? Cabut dulu batang Beelzebul yang di pantat kau, cabut dulu biar normal otak kau. Tahu siapa yang bilang? Barang kau nggak hidup. Putri Sion. Siapa? Putri Sion sama si Sarah. Si Sarah lagi. Kemarin dia bunting, taruh anak di Iya, kampung. bukan kau yang bikin. Katanya kau punya udah nggak hidup. Emang pernah kulihatkan rupanya barangku kasih Sarah kan tidak. Kau ada aja kau. Enggak, tadinya dia minta, tapi kau punya nggak bisa Si hidup. Putri Sion yang di mana nih? Yang di Bandung. Iya, nggak bisa hidup katanya kau punya. Putri Sion pun mau dijadikan aku suami. Ku bilang aku udah punya calon. Maksudku gini, Luga, aku punya obat kuat. Kau mau nggak? Biar hidup kau punya. Hah? Udah sama kau nggak? Aku ini udah Nabi Dalton. Jadi teman-teman tolong doakan rencana konvensi titanium Roh Kudus Ibu yang akan kita adakan di Jakarta Convention Center atau di Sentul International Convention Center. Kita akan undang pendeta-pendeta dari seluruh dunia untuk berbicara di kongres ini. Siap gak Dalton kau jadi tukang sapu di sana atau jadi keamanan? Jangan. Aku kasih kau. Janganlah. Kalau aku kau bikin tukang sapu, Apa kau mau jadi apa mau lah. rupanya? Kau berabrik lah nanti acara kau tuh. Kau mau jadi apa? Ya, akulah pembicara ketiga setelah si Mantopa sama si siapa lagi? Apa? Jakir Naik. Kau Jakir Naik jadi kau undang nggak? Kau undang Jakir Naik. undang lah, tenang aja kau. Enggak, kalau kau ngomong kau Mana kau mau jadi kapan? jadi muslim awak udah jadi aja kau ini. Lo kali otaknya. Awak suruh ngapain pula? Kapan jadi Islam? Awak udah bikin agama kerjaan awak. Kenapa awak bagi bikin? Lah awak Kemarin lagi kau bikin ditawarin. agama. Kolor. Kemarin si Nababan Awak udah nawari kau loh. Kenapa nggak kau terima? Iya kan kudu bilang, Bang Nababan, abang kan tahu awak ini udah jadi rasul. Oh iya maaf, aku lupa kata Nababan. Awak udah jadi rasul, awak udah bikin agama. Ini aja awak mau bikin agama Mereka lagi. itu kecewa loh bukan begitu. Padahal mereka mau enggak. Padahal Selamat kau pagi. kalau mau nerima tawaran mereka itu kau kaya loh. Seperti tahu nggak? Loh, Felix donatur Tan. awak Elon Musk kok. Donatur awak kan 10 orang terkaya di dunia. Apa yang punya Elvis? Ya, kau Apa yang punya lebih. Hermes? Kau bisa petenteng-petenteng di negeri ini mayoritas. Kalau Ya sekarang rencana kau kan- kami kan mau nyiksa kau. Mau Kalau ku aja sekarang orang kau Islam kan biar masih disiksa minoritas. kau. Kau kan masih Bandel minoritas. kali kau. Kau kan masih minoritas. Loh, aku ini udah rasul, kolor. Umatmu aja nggak ada. Ada rasul. Minoritas. Umatmu siapa? Mbak, siapa? kan kudu bilang Bang Juma. Ya, silakan. Mau kenalan sama Silakan. Pak Abi. Juma Boleh, itu- boleh Bu. Boleh, silakan. Diam dulu kau ah. Kau tukang sayur kau diam dulu. Ya silakan Bu. Apa yang mau disampaikan? Enggak, mau kenalan aja sama Pak Nabi. Disalamin sama Oke, Tuhan ya. Iya, nanti saya kirim, saya sampaikan salamnya kepada Roh Kudus. Oh my God. Makasih Ibu. Dapat. Ini Tuhan Allah. Iya, Tuhan mana nih? Yang bapak atau yang mama? Kalau yang mama, Bapak dong, yang Bapak dong. Kalau oh yang bapak. Iya, rencana ibu mau dijemput kapan? Biasanya kan kalau Nabi kan penghubung ya. Penghubung langsung ke Ya, Bapak. betul. Seperti Nah, nanti Nabi sampaikan. Rencana mau dijemput kapan, Bu?
Kok dijemput sih? Orang disalamin sih, orang nggak dijemput. Nggak dijemput. Ibu, Oh, ibu nggak mau dibawa ke sorga. Naik Kenapa? kereta kuda berapi. Enggak. Ya udah. Jadi nanti saya sampaikan. Ya, Luga. siapa lagi? Ini Siapa Luga nih? ini nabi Bapak, atau silakan. siapa nih? Luga ini nabi atau siapa nih? Atau pendeta? Saya Rasul bang, puji Tuhan udah Rasul sekarang. Oh, Rasul. Rasul itu sama dengan nabi bukan? Bukan. Rasul dengan Nabi beda bang. Kalau Rasul itu dia selain jadi Nabi dia juga bisa mengajar, merintis gereja. Itu kalau Rasul. Oh, berarti Rasul ini di Kalau atas Nabi. nabi. Rasul ini di atas nabi. Betul. Oke, saya tanya dulu, apa yang mujizat yang kamu lakukan, Luga, kalau sehingga kamu jadi Rasul? Tapi dulu dengar di PT-nya Pak Nabi kok Pak Luga tuh Nabi bukan Rasul. Nabi bukan Rasul. Nabi dan Dua, Bu. yang Jadi saya kan yang punya mujizat itu nabi. Oh gitu. oke. Kalau punya gini Bu, kan sebenarnya saya Rasul. Kalau Rasul itu kan udah merangkap Nabi, tapi kalau Nabi kan belum tentu Rasul. Jadi gini, kalau saya mujizat saya yaitu menyampaikan informasi siapa aja yang udah kena cincang. Salah satunya Bom, Sopiatul, Agatha itu sedang kena menuju lautan api. Kami melihat mereka berteriak-teriak, nangis-nangis. Si Pipo juga opung kau, Luga tolong, dibakar dia. Kami udah mendapatkan penglihatan. Itu salah satu mujizat. Penglihatan itu mujizat gitu. Apa buktinya kalau Pak Luga ini seorang Rasul? Ada. Apa buktinya saya seorang Rasul? Buktinya kalau lawan-lawan debat saya tanya mamanya Yesus, salah jawab semua. Maria. Padahal Yesus kan anak Allah. Anak Allah itu kan berarti mamanya Allah. Nah, itu jawabnya kalau iya. Berarti kepintaran Rasul itu tahu manusia-manusia blow on yang ada di muka bumi ini. Kan mamanya Yesus Maria. Kok Yesus Maria mamanya Allah, berarti Allah Bapa tuh Yesus berarti itu anak Bapa Allah. berarti adalah mama Allah. Bapa tuh berarti mama Bapa Allah. Betul. Pinter kali kau. Siapa mamanya Allah? Ya nggak ada lah di kitab tuh, adanya Maria sama Bapa. Siapa? Ya nggak ada lah. Roh Kudus. Anda salah. Makanya ibu belajar Kejadian 27, perempuan itu adalah gambar Allah. Berarti ada Allah yang bentuknya seperti perempuan. Seperti itu. Bersiapa Allah yang bentuknya seperti perempuan? Yaitu Roh Kudus. Makanya kita mau bikin konsili Titanium 1 di Sentul International Convention Center. Oh berarti Jadi kita mau undang seluruh pendeta. Tuhan menurut Pak Rasul Luga, berarti keluarga Tuhan dong. Ada Bapak Allah, Mama Allah. Betul memang keluarga. Memang keluarga, bukan menjomblo. Loh, kalau Tuhan aja berkeluarga, kenapa Pak Rasul nggak berkeluarga? Macet. Begini Bu. Sebenarnya sudah banyak yang mendapat penglihatan mengenai Nabi, karena Nabi ini seorang penglihat dan pembawa pesan. Itulah yang pertama, mukjizat. Dalam hal ini Nabi sudah membukakan satu portal yang seribuan tahun telah ditutup. Ketika roh Bapa menghampiri seorang pria, maka pria itu akan berkarakter sebagai Bapa. Begitu juga dengan perempuan yang dihampiri ibunda Roh Kudus itu, maka sosok perempuan itu akan berkarakter seperti Maria. Dalam hal ini, Nabi menuntaskan dulu pesan ini kepada seluruh yang mengenal Kristus Yesus. Nanti kalau sudah selesai misi ini, Nabi juga akan diberikan, karena Nabi ini sudah ada jodohnya. Dia nggak sembarangan dijodohkan, begitu Ibu. Yang datang dari Tuhan juga mendapat apa yang menjadi milik Tuhan. Apa mujizatnya Nabi tersebut? Mujizat penglihat dan memberi kamu pesan-pesan seperti Musa Itu bukan kepada Nabi, itu murid Firaun, apa? Guru namanya itu. Yohanes kepada Herodes.
Dia Mujizat memberikan. itu bisa menyembuhkan orang sakit. Aduh, kau itu belajar lagi lah ya. Itu Nabi. Kau bisa membedakan mana nabi dan nabi. Ucok, diam dulu kau, Ucok. Botol sekali kau. Ucok. Oh, ini tulangmu juga. Kau Sebentar. Ya makanya kau ajaran kau kenapa kau tulang, tapi ajaran kau ajaran blow on-nya. Makanya kau belajar di sini. Di sini asul. Kau diam dulu. Kamu diam dulu. Aku lagi ngomong. Ya, kamu diam. Makanya kau diam dulu. Nanti kuturunkan kau. Susah kali kau si kurang ajar ini. Kau diam dulu. Bodat juga disuruh diam. Kamu diam dulu. Pulang aku kok pulang pula. Saya sudah sering menyembuhkan orang, saya sudah sering mengusir setan dalam nama Yesus. Saya pernah mendoakan orang sakit kista sembuh dalam nama Yesus. Jadi saya sudah sering mendoakan orang sakit sembuh. Ya. Mujizat saya banyak, mengusir setan. Mana datanya? Buku videonya mana? Kok mana data? Pengen kau minta video? Kau cari di sana di YouTube sono. Biar ada Kalau minta video buktinya. bukan di sini. Cari kau YouTube sana. Apa nama Kau lihat Luga YouTube-nya? Tambunan, cari kau. Luga Tambunan, cari aja di situ. Banyak videoku di situ, ribuan videoku di situ. Bukan Jadi kau karena nanya di sini, kau cari di sana. menyembuhkan orang sakit kau jadi nabi. Loh, kan tadi muncungmu bilang itu kan Sedangkan mujizat, kerjanya menyembuhkan orang sakit. Bukan ada yang anggotanya. Kolor, nabi itu tugasnya bernubuat. Tahu nggak bernubuat? Bernubuat. Dia mendapat apa nubuat penglihatan, itu? dia mendapat mimpi. Nubuatku adalah kami melihat pendeta-pendetamu itu adalah hasil dari persetubuhan Dajjal, maka ajaran tai. Makanya ku ajarkan, kenapa pendetamu mengajarkan Roh Kudus bukan perempuan? Oke, aku Kenapa? tanya dulu sama Mengajar. Tuhanmu siapa Nabi Luga? Yesus apa tidak? Yesus, Bapa dan Roh Kudus itu tuh. Oke, udah selesai. Berarti kalau Tuhanmu Yesus berarti kita sama, tidak ada perdebatan. Berarti kita sama. Mamanya siapa? Mamanya Yesus siapa? Saya Jawab. tidak mau tanya itu. Saya tanya Tuhanmu siapa? Enggak. Tukang tipu kau, kurang ajar. Mamanya Yesus siapa? Kolor. Tuhanmu siapa? Siapa Itu mamanya gambarmu Yesus? tuh. Gambar Superman kau dibuat. Enggak, utama kau. Astaga. Siapa? Kurang Astaga, ajar kau. Pak Rasul kok mulutnya kurang ajar sih. Superman kau dibuat siapa tuh? Si Arif itu. Lu Tuh si Arif itu. Superman. Mau lah kau dia kecoran tuh luga. kau ditanya mamanya Yesus. Mama Tuhan, orang tuanya Yesus kau bilang Jelas Tuhanmu itu siapa? Yesus. Ya udah sama, apalagi itu orang tua perdebatannya. Allah Bapa dan Roh Kudus. Hilangkan apa itu? Ajar-jal. Jelas Tuhanmu siapa? Yesus. Ya udah Kelaminnya sama, Yesus kau apalagi hilangkan. perdebatan. Tuhanmu siapa? Yesus. Ya Nah, udah. Bapak siapa? Bapaknya Yesus siapa? Saya tidak tanya bapak dan ibunya, Bapak yang saya siapa? tanya itu bapak dan ibunya. Oh, bukan kau yang ngatur di sini. Kau di sini Saya bukan kau yang yang ngatur. Di sini kau jawab peran. Siapa lagi ngatur kalau bukan saya? Siapa lagi ngatur kalau bukan saya? Sudah. Adalah Yesus, saya Yesus juga sama. Adalah Yesus juga sama. Selesai. Nah, tuh gambarmu dibuat orang Superman kau juga. Gambar orang Superman kau juga. Ya memang untuk menangkap Dajjal. Ditanya mamanya Yesus nggak tahu. Paling kau bilang si Maria. Paling si Maria. Silakan yang lain. Kalau kau nggak mau jawab pertanyaan, turun kau. Silakan. Lemin, silakan. Pakai mobil orang hitam, keren kali ya. Makanya aku ini opung kau jatuhnya. Jangan kau panggil aku. Tulangmu pakai aku, nama. kau beri ke kau tambunan. Emang kau apa marga apa kau? Gak ada sopanmu kau sama tulangmu. Kau nama marga apa? Tumorang. Kemarin kita udah kenalan, kau nggak lupa sama.
Ya situ orang juga bisa manggil opung kok sama Tambunan. Opung, ngarohame opung, gitu bilang sekali-sekali. Aku tulangmu, kau berekku. Kau Iya, kalau di dunia kau Tambunan tapi gak kau. Kalau di dunia pernabian, kau aktunya nenek moyang kau. Nah, itu yang jelas kok itu. Karena kau buat margamu di situ Tambunan, makanya aku bilang aku ini tulang. Kalau kau buat tadi margamu, mungkin kau buat aku. Maria suami siapa? Suaminya Yusuf. Maria Aku nggak nanya Maria, jelas Tuhanmu Yesus. Ya udah sama si Borjong ini diam dulu, kau ditanya mamanya siapa kau nggak tahu. Mamanya Yesus siapa? Siapa mama? Kok macet-macet suaramu Luka? Ini aku ada nubuatan ini. Nah, ini siapa lagi nih? Aku punya nubuat. Ada Lord Denny, ada Nabi Luga. Astaga. Mana anak narasumbernya, Os? Si Dito mana, Os? Silahkan konsili dulu lah, Sel. Iya, mana narasumbernya? Yang saya tanya pun dulu lah. Sama-sama penyembah Yesus kok ditanya orang sama-sama Yesus kok iya, kan ada pertanyaan lanjutan. Ini Bang Dan ini ada. Kalau udah Yesus sama-sama Yesus nggak ada pertanyaan lagi. Ya, tanya lagi lu lah. Bapaknya Yesus siapa? Mamanya Yesus lu tanya. Narasumber yang beda mana? Yang tidak menyembah Yesus siapa? Ini menyembah Yesus semua. Luga menyembah Yesus, Dordeni, Leminho, Treo sama menyembah Yesus. Yang tidak menyembah Yesus naikkan, biar saya diskusi sama dia. Si Dito, siapa lagi yang sering di sini, Os? Biar saya diskusi sama dia. Ini sama-sama penyembah Yesus kok, ngapain saya bantah? Udah benar itu, jalan yang benar. Dan Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Nah, turun Nabi Luga kan? Pas itu. Karena nggak mungkin penyembah Yesus dia adu-adu, nggak mungkin. Karena udah sama, tujuannya sama, menyembah Yesus. Mana si Dito Os? Naik kan Os? Ini ada Bang Troy nih, adminnya Luga. Silakan Bang Troy. Troy itu Kristen juga, sama kami. Loh, iya makanya. Troy mau nanya lagi. Cari yang beda lah, yang beda keyakinan. Dia menyembah siapa? Troy. Kami menyembah Yesus sama. Kan nggak ada perubahan, sama aja. Troy, silakan Troy. Karena kata Yesus, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Ya udah sama kami semua, kami tiga ini sama, kami empat sama. Mana narasumbernya? Bang Troy. Itu sama kami, dia gak akan ngomong dia itu sama kami. Coba panggil Dito yang beda, yang kami beda. Aduh, mamanya Yesus itu dijawab dulu siapa? Kalau kami sama itu nggak perlu berdebat, yang beda lah, yang menyembah siapa gitu. Lu iya makanya mamanya Yesus itu siapa? Tadi tanya mamanya, Tuhan kami udah jelas Yesus, ya udah Yesus. Iya, Yesus punya bapak. Saya tanya sama Osnya, mana narasumbernya, kok nggak ada? Tanya apa? Jawab dulu lah, jawab dulu. Kok jawab dulu? Mamanya Yesus itu siapa? Kok dijawab dulu? Sesama penyembah Yesus kok ditanya-tanya, apa gunanya? Mamanya Yesus itu siapa? Ayo. Yang ditanya itu dulu. Luka siapa itu Tuhan di surga. Luka masih di surga itu. Udah, ayo kita diskusi aja. Os kan Muslim ke Islam kan? Udah, kita aja diskusi Os. Boleh? Silakan dijawab dulu pertanyaannya Luka ini. Ini siapa Bang M ini? Bentar naik Bang M. Ya. Muslim Kristen? Muslim saya Bang. Oh Muslim. Nah ini baru cocok gitu loh. Bahas apa ini Bang? Tuhan abang siapa Bang? Tiada Tuhan selain Allah. Oh Allah, bukan Allah ya? Iya pengucapannya Allah. Kok pengucapan Allah kok beda-beda nih? Apa ini maksudnya? Loh, kok dibantah Bang nih?
Maunya Ya, kok gimana bang? beda-beda. Tuhanmu siapa? A Allah, B Allah. Iya, saya mengucapkannya Allah. Terus? Ya, Tulisannya kenapa beda. Bang? Enggak, tulisannya Abang beda kenapa? gitu. Iya, kalau bahasa Arab kan alif lam lam ha. Ya, Dibaca Allah. Ah, sekarang kau tinggal di Arab atau di Indonesia? Apalah bang ini, abang nih apa nih? Apa yang mau abang cari diskusi ini? Ya saya tanya tadi tulisan Allah sama Allah itu. Iya, aku pengucapan aku berkata Allah. Kenapa Kok emang beda? ada masalah? Kok beda ucapan sama tulisan? Kenapa? Loh, tulisannya alif lam ha, ada tajwidnya Allah tuh bacaannya. Iya kok beda? Mana bener? Seharusnya kan ya Allah juga. Apanya beda? Bacaannya ya Allah juga. Bahasa Indonesianya Emang kan? ada? Kecuali bahasa Arab tadi. Ya terserah abang aja lah, ya ya, maunya abang gitu lah apa. Nah, berarti yang benar yang mana? Oh, alah bang. Iya, yang benar yang mana? Allah atau Allah? Udah dua-dua benar, Nggak bisa lah, nanti sama Tuhan kita. Kita kan Loh. kita beda. Lo gimana? Ya Tuhan itu pasti sama lah, nggak boleh dia ada dua. Beda lah, Tuhan kita beda. Lo abang kok beda-bedain? Marahlah Ya beda. Tuhan. Kalau sama Tuhan kita, berarti kita satu Lo agama. abang aja yang bedain, saya nggak mau beda-bedain bang. Tuhan itu cuma Nggak satu. bisa, kita nggak bisa satu-satunya, Bang. sama. Tuhan Loh, kami sudah. abang ini lucu. Tuhan itu dia berkata aku ini tunggal esa. Kok abang mau beda? Gimana abang ini? Ya jelas beda. Tuhan kami Allah. Kok abang yang beda-bedain? Oh berarti abang mau beda-bedain gitu. Tuhan Berarti bukan kami keinginan Allah. Tuhan ini bang. Kalian siapa? Kan kau bilang tadi dua-duanya itu kan Enggak beda. lah, abang kan mau beda-bedain. Kalau saya nggak mau bedain, Tuhan itu tunggal esa dia. Ya betul, Kalau Esa. abang mau beda-bedain, berarti abang punya Tuhan sendiri gitu. Oh tidak, Tuhan kami Allah tetap satu Esa. Bukan Allah. Loh, kalau satu kok kenapa abang beda-bedain? Kan Tadi kau satu. bilang Tuhanmu dua, Allah sama Allah sama aja kau bilang. Fitnah dia yang ngomong. Nanti kau sampaikan begitu, Tuhanmu Fitnah kan dia, Allah. lu fitnah dia bilangnya Tuhan itu dua. Kan katamu Kalau tadi saya begitu. bilang Tuhan itu esa, Kau bilang beda tunggal. lah. Iya, saya ngomongnya Allah. Kenapa? Bentar. Bang Esel, Tuhanmu Allah apa Tuhanmu Yesus? Esel, Nah, coba tanya dulu. silakan jawab dulu kalau memang mau bicara Tuhan. Tuhanmu Allah apa Yesus? Coba. Hei, jawab. Aku ngajak diskusi, hostnya nggak mau. Sekarang tiba-tiba Iya. dia. Coba. Tuhanmu itu Allah apa Yesus? Gimana sih ini? Aduh. Yang mana ini? Yang mau diskusi kita yang sama siapa? Kok banyak kali Tuhanmu itu narasumber? Allah apa Yesus? Ya udah, saya perwakilan. Tuhan kamu Yesus apa Allah coba? Nah gitu, hostnya diam. Tuhan saya. Coba. Tuhan saya itu Allah yang menjadi manusia, yaitu Yesus. Aduh. Mana? Oh, ada begitu ditulis gitu. Allah itu menjadi manusia ada gitu. Ada. Yohanes 1 ayat 14. Bukan itu firman itu, bukan Allah itu. Oke, Yohanes 1 ayat 1 baca firman itu Allah siapa? kamu itu. Firman itu siapa? Itu kan terjemahan originalnya gimana? Banyak originalnya? lagi terjemahan. Astaga, kau bantah-bantah. Orang Yesus kan bahasa apa? Bukan bahasa Indonesia dia. Yohanes 1 ayat 1 apa dikatakan di situ? Itu bukan bahasa Yesus. Itu terjemahan, Bang. Abang ini maksa sih. Oke, saya bacakan ya. Oke, Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah Ya. firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Oke? Berarti firman tadi adalah Allah ya. Apa Buka, fungsi Yohanes dari 1 ayat firman itu, 14. Bang? Firman itu telah menjadi manusia. Firman bukan Allah, Bang. Firman. Pas kan? Firman, Bang. Bukan Allah, Bang. Astaga, botol udah dibaca. Coba dulu Mama Yesus siapa? Mama Yesus siapa dulu? Bentar Bang.
Sebentar. Kalian kok ngobrol-ngobrol baru ditinggal sebentar. Yang di sini temanya siapa mamanya Yesus, siapa istri Bapak, itu yang harus jawab. Bukannya jadi kalian di sini sok-sok. Kami sama ya. Selesai. Sekarang Mamanya Yesus siapa? Mamanya berbeda. Tuhanmu siapa, Mamanya Em? siapa? Tuhanmu siapa, Em? Em, Tuhanmu siapa? Silakan dulu Luka, bertanya. silakan Mamanya Luka. Yesus siapa ya? Itu nggak mau jawab itu kan. Mamanya Yesus siapa? Bukan masalah Bang Em, emak bapaknya, saya tanya Tuhan simu siapa? Gak Yesus. bisa, loh. bukan kau ya. Sama, berarti Tuhan kita Ngatur sama. di sini, goblok. Bukan Yang kau saya yang tanya ngatur di si sini. M. Di sini Tuhan siapa M? Tuhanmu siapa M? Saya tanya si kamu M. harus jawab. Siapa M? Tuhanmu siapa M? Si kolor ini turun kau goblok. Sekarang si M, maju M. M ini agama apa? Islam bang. Oh, Islam. Silakan. Silemino apa? Iya bang. Yang ditanya itu siapa mamanya Yesus? Silakan, Lemino jawab. Sejak kapan Tuhan punya gender apa? Nah, ini bagus nih. Sejak kapan Tuhan punya gender? Dari kitab Kejadian juga, ketika Nabi Musa menuliskan kitab Kejadian, sudah dibilang itu laki-laki dan perempuan itu berbicara gender. Laki-laki dan perempuan diciptakan menurut rupa dan gambar Allah. Jadi laki-laki dan perempuan itu adalah gender yang diambil dari gambar Allah yang juga laki-laki dan perempuan. Jadi Tuhan itu laki-laki dan perempuan. Tapi ajaran yang luar biasa ini tidak pernah diajarkan gereja. Manusia bloon ini. Kejadian 1 ayat 27. Kenapa gereja tidak mengajarkan ini? Karena gereja telah bersetubuh dengan Dajjal. Makanya nggak diajarkan ini. Kan kurang ajar namanya. Silakan. Terus apa hubungannya sama keselamatan? Sangat Kalau ada. Ada gendernya itu. Oke. Ketika orang kan pertanyaan Bapak, apa hubungannya dengan keselamatan? Oke, saya jawab. Ketika orang bertanya, siapa kedua orang tua Yesus? Hancur. Yang satu bilang, siapa ayahnya? Allah Bapa. Siapa ibunya? Maria. Apakah pantas seorang Allah Bapa disejajar seorang makhluk yang namanya Maria? Apakah pantas? Siapa istri Bapak? Enggak pantas. Nah, makanya si Maria itu bukan bunda Allah, bukan mamanya Yesus. Siapa yang pantas jadi ibunya Yesus? Silakan jawab. Siapa yang pantas jadi ibunya Yesus? Jadi Roh Kudus jadinya. Ya, memang Roh Kudus itu perempuan, dihilangkan oleh si Maria Marguelat, jenderal nomor 3 Lucifer, menyamar sebagai Bunda Maria di Katolik, dibikin patungnya untuk disembah, dirubah gender Roh Kudus itu, dialah biang keroknya si setan Dajjal itu. Ngerti? Ketika Tapi Bang, Katolik ibunya juga kan, Yesus, Katolik kan juga punya sejarah yang panjang. sejarah yang panjang tidak membuktikan suatu kebenaran, karena iblis itu sudah ada sebelum dunia dijadikan. Iblis jauh lebih tua daripada Katolik, jadi nggak usah merasa lebih tua, karena iblis juga jauh lebih tua, jauh lebih pintar. Nah, buktinya si Maria jadi bundanya Tuhan, sejajar dia dengan Allah Bapa. Ya, padahal Yesus itu anak Allah. Waktu waktu dibesarkan. Ya, kalau dibesarkan ya apa bedanya sama babysitter? Babysitter juga ngebesarin kok. Ya, kalau Maria itu dibilang babysitter bisa, tapi bukan ibundanya Yesus. Ibundanya Yesus itu Tuhan. Makanya dia disebut anak Allah, bukan anak manusia, bukan anak perempuan Maria. Kenapa jadi si Maria yang jadi bunda Allah? Masuk Bang, masuk.
Masuk akal nggak? Nenek Nuh bingung. Masuk akal nggak? Tapi saya senang itu narasinya, narasinya Bang Luga ini tentang Roh Kudus ini ya. Karena memang ada percakapan ya antara yang tertuang di dalam Bible itu Bang. Ketika Bunda Maria ini bisa dihampiri oleh Gabriel. Ya kan Bang kan? Nah, kalau Jadi malaikat Gabriel ini menyampaikan something. ketika malaikat Gabriel ketemu dengan Maria hamil, Maria bilang, aku belum bersuami, aku biasa. Roh Kudus akan turun ke atasmu dan anak yang kau lahirkan adalah anakmu. Tidak, malaikat Gabriel bahwa anak yang kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Apakah Gabriel mengatakan itu anakmu loh? Bukan. Gabriel berkata anak Allah. Kalau anak Allah berarti ibunya harus Allah, mamanya harus Allah, rahimnya harus rahim Allah. Itu baru bisa disebut anak Allah. Tapi kalau Maria disebut bunda Allah, itu namanya udah menyamakan diri dengan Tuhan. Maria cuma ciptaan kok. Siapa biang kerok di balik semua ini? Yaitu ada namanya satu setan perempuan. Ada namanya satu setan perempuan, itu namanya Maria Marguela. Itu dalam kesaksiannya Mukandi waktu dia dibawa ke neraka, dia itu semua itu. Lucifer ngaku bahwa Maria Marguela itu adalah ketua setan hantu Laut Pasifik. Dia berada di Lautan Pasifik. Dialah yang sering menampakkan diri dalam penglihatan Bunda Maria. Berarti Bunda Maria yang ada di Katolik itu bukan ibunya Yesus, itu nyamar. Itu adalah Maria Marguela. Apa dia punya pekerjaan di gereja Katolik? Menghilangkan gender istrinya Allah, yaitu Roh Kudus, menjadi netral. Apa efeknya kalau Roh Kudus jadi netral? Akhirnya Yesus nggak bisa jadi Tuhan. Tergantung. Karena kenapa? Mamanya Maria, bapaknya Tuhan. Jadi hibrid, percampuran antara perkawinan antara Tuhan dengan manusia. Tapi nggak dibilang itu Maria suaminya Maria. Akhirnya nggak bisa ketuhanan Yesus itu dilonceng. Jutaan orang masuk neraka. Iya, Bang Luga, saya menarik ini. Saya mencoba untuk masuk dalam pemahaman Abang ya. Mencoba untuk masuk dalam pemahaman Bang Luga. Iya. Jadi artinya Maria ini hanya sebagai objek saja gitu loh. Kan gitu kan? Artinya memang benar tertulis di situ kamu akan mengandung seorang anak. Tidak dikatakan kau akan mengandung anak, tapi seorang saja di situ. Artinya memang penekanannya, walaupun memang lahirnya di Bunda Maria itu, tapi itu bukan anak dia, tapi anak Allah, kudus, anak Allah gitu ya. Kalau sudah ada kata kudus, kalimat kan anak gitu. Allah, maka pertanyaannya akan timbul, siapa ibu dan bapaknya yang juga adalah akar? Karena tidak mungkin ada anak kalau tidak ada orang tua. Ya. Anak itu hanya Ini lahir soalnya kalau ada. Bang Luga kan mau bahas tentang hakikatnya nih, kan gitu. Betul. Kan gitu Bang Luga. Betul. Jadi Makanya, memang tertulis, memang ada tertulis itu Bang Luga, sebentar Bang Luga. Memang ada ya, di Lukas pasal 1 ayat 3. di 1 Yohanes 1:39 itu kalau nggak salah saya 93 atau 39 lah. Karena setiap yang lahir dari Allah itu setiap suci dia, tidak mempunyai dosa. Coba Bang Luga, baca dulu. Saya pernah baca itu Bang Luga, 1 Yohanes 3:9. Yohanes 1 ayat 39 ya. Yohanes 1 Iya, kan? coba Bang Luga baca.
Ya, 1 Yohanes 3 nomor 9 itu kalau nggak salah saya. Coba. Nomor 9 itu kalau nggak salah. 1 Yohanes 3. 1 Yohanes. Ya, coba. Itu kan di situ setiap yang lahir dari Allah gitu. Coba. Ya, 1 Yohanes 3 39. Oh, nggak ada nih 39-nya, salah kali itu. 1 Yohanes 3 nomor 9. Oh, nomor 9. Ya. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia. Ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Nah, kan itu Iya, poinnya. betul. Betul. Nah, cuman saya mau menanya aja sama Bang Luga, itu yang disebut benih ilahi itu apa itu? Secara kaidah bahasa itu apa itu? Ya, benih ilahi itu ya, Roh Kudus itu sudah mengerami. Roh Kudus itu seperti mengerami dia. Ketika Roh Kudus mengerami, Roh Kudus ini kan kudus, maha kudus dia. Jadi ketika dia lahir dari Allah, lahir dari rahim Roh Kudus, ya sehingga dia menjadi suci dan dikuduskan, dan dia tidak bisa lagi berbuat dosa. Tapi kalau merujuk kepada Yesus, sebenarnya yang cocok itu di Lukas pasal 1 ayat 33 dikatakan begini. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Kata Maria kepada Gabriel. Lalu jawab malaikat Gabriel, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau, sebab itu anak yang kau lahirkan itu disebut kudus, anak Allah. Jadi anak Allah, kalau disebut anak Allah berarti cuma satu, ayah dan ibunya harus Allah, nggak bisa manusia, baru disebut anak Allah. Walaupun ada sebutan barang siapa yang percaya kepada Yesus akan diangkat menjadi anak-anak Allah, itu jatuhnya anak angkat, anak Allah tapi anak angkat. Tapi kalau Yesus ini beda, dia memang anak Allah, kudus, anak Allah. Makanya kalau anak Allah, maka wajib kedua orang tuanya. Kenapa harus kedua orang tua? Nggak mungkin anak lahir dari seorang laki-laki. Anak itu lahir dari seorang ibu, perkawinan antara ibu dan ayahnya. Makanya yang perlu kita cari adalah ibu kandung. Ibu kandung yang adalah Tuhan siapa? Nah, makanya kan orang tidak berani mengatakan Roh Kudus. Saya nggak mau pakai kosakata lahir itu. Kalau lahir itu kan disematkan untuk makhluk itu. Kita buang itu, Bang Luga. Itu kan saja sebagai kosakata untuk disematkan kepada Maria saja. Melahirkan, lahir itu melahirkan makhluk. Kita bahas tentang keilahian ini, Bang Luga. Saya coba masuk pemahaman Bang Luga. Apa-apa? Yang di bidang mana yang mau abang tanyakan? Iya, nanti Bang Luga aja yang nerangin nanti. Cuman gini Bang Luga. Memang secara asa ini, secara asa itu memang boleh dibenarkan itu. Wanita itu akan dapat mengandung kalau bertemu sel sperma bertemu dengan indung telurnya wanita, ovum itu. Itu secara sen itu dibenarkan. Makanya saya melihat 1 Yohanes 3:9 ini ternyata memang benar, benih itu yang disebut dengan benih itu Elohim itu menaruh benih ilahi itu di dalam kandungan Maria, maka terjadilah pembuahan secara sign gitu, bukan darah daging itu. Karena memang Bang Luga, setelah saya baca makna dari benih ini, memang secara bahasa dia mengandung dan sperma di situ. Secara kaidah bahasanya. Itu saya baca di kitab Sabda. Kitab Sabda itu kan ada nomor-nomor itu dia. Maka saya klik ini benih ini apa ini? Ternyata mani dan sperma di situ, makna kosakata dari benih itu, Bang. Begini bang ya. Begini. Kalau misalnya terjadi pembuahan di dalam perut Maria, maka dia
nggak bisa jadi anak Allah, jatuhnya anak Maria. Kalau abang bilang bahwa terjadi pembuahan di dalam perut Maria, maka jadi anak Allah, jatuhnya dia anak Maria. Nah, karena ya malaikat Gabriel bilang, ini anak ini udah jadi, anak ini sudah memang seorang anak, tapi dia lahir dalam bentuk janin atau melalui dalam bentuk benih. Tapi anak ini tetap disebut anak Allah. Jadi kalau anak Allah berarti bapaknya kekal, mamanya kekal. Jadi nggak bisa dia dibilang tercipta. Bang Luga. Tercipta itu kalau mamanya tercipta, bapaknya tercipta, maka anak pasti tercipta. Tapi karena Yesus anak Allah, bapaknya kekal, dia sudah ada dari kekal. Benih itu kan bersama-sama dengan bersama-sama dengan diri Allah. Dia hidup bersama-sama dengan Allah, makanya disebut firman. Jadi Yesus itu tidak tercipta di dalam perut Maria, dia cuma turun dari surga. Iya, Silakan. justru gini, Bang Luga. Tunggu, Bang M. Katanya juga bukan dilahirkan dalam 9 bulan, tetapi dalam 1 malam. Itu ada kisah begitu itu. Apa itu? Kisah kelahiran Siapa? Nabi. Iya, Kelahiran siapa itu? Yesus. Siapa itu dia? Kenapa? Itu lahirnya dalam 1 malam, bukan dalam 9 bulan. Jadi memang anak Allah, bukan anak manusia yang lahir secara biasa seperti manusia. Yesus itu sudah ada di sorga sebelum Maria diciptakan. Dia udah ngopi-ngopi nongkrong bersama bapaknya di sorga sebelum Maria diciptakan. Jadi Yesus itu tidak diciptakan. Bagaimana dia diciptakan? Orang tuanya aja kekal. Allah Bapa itu kekal. Kalau Allah Bapa kekal, berarti Yesus sudah bersama-sama dengan Bapaknya. Di dalam diri Bapaknya dari kekekalan, udah ada bersama-sama dengan Bapa. Iya, makanya jadi Yesus itu tidak diciptakan. Kisah kelahiran dalam 1 malam itu mungkin betul ya? Itu siapa sih yang bilang kisah kelahiran dari 1 malam? Saya nggak pernah baca. Substansinya nggak ke situ. Ada itu dongeng itu. Bang Uli, substansinya nggak ke situ kita Bang Uli. Gini, maksud saya gini. Saya senang narasi Bang Luga itu, bahwasanya Yesus itu sudah ada di sorga. Cuman kan perlu kita ketahui juga Bang Luga. Kita ini kan kalau bahas Yesus nanti merujuknya kemanusiaannya, karena Yesus itu nama kemanusiaannya, nama keilahiannya itu kan firman. Mamanya siapa? Firman ini kalau mamanya siapa? Benar Bang. Mamanya dulu siapa? Nggak penting itu bahas firman. Firman itu kita udah tahu. Mamanya yang penting. Mamanya Yesus siapa dulu? Bang, ini Bang, maksudnya Allah ini Bang, Bapa ini sebagai pencipta itu Bang. Pencipta siapa? Pencipta alam semesta ini Bang. Yesus diciptakan nggak sama bapaknya? Iya, melalui firman itu Bang. Nggak ada anak diciptakan oleh orang tuanya. Tuh abang gimana sih Bang? Kata pencipta itu Bang, sesuatu yang tidak ada menjadi ada, itu namanya ciptaan. Nah, terus Yesus siapa? Ibunya, istrinya Bapak siapa? Nah, makanya kalau abang sembatkan kosakata Yesus, mau tidak mau, itu nama kemanusiaannya Bang. Enggak, yang saya tanya istrinya Bapak siapa? Nggak penting nama ketuhanan kayak nama kemanusiaan, itu nggak penting buat saya. Nggak ada gunanya itu. Yang penting buat saya siapa mama kandungnya Yesus, itu yang penting. Lebih tepatnya Bang, bukan mama kandung Bang. Apa? Karena yang menyampaikan itu Bang Gabriel Bang. Iya, mama Gabriel. kandung Yesus siapa? Siapa mama? Gabriel. Gabriel itu cowok. Malaikat Gabriel itu cowok. Iya, apapun itu Bang. Jadi ya, ada yang dikatakan. Secara keilahiannya firman ini mempunyai seorang ibu gitu. Iya, ada juga, istrinya Bang. Bapak siapa? Istrinya Bapak, karena Bapak ini laki-laki. Dalam ajaran Kristen ini Bapak ini cowok. Jadi kalau nggak ada bini, Enggak Bang, Bapak ini tunggal Bang.
Kalau dia Laki-laki punya apa perempuan? punya seorang Enggak. istri atau perempuan, maka nanti menjadi tidak setara dia, Pak. Maknanya itu tunggal itu nanti. Oh tidak. Dalam Alkitab bapak itu laki-laki. Dalam Alkitab bapak laki-laki. Itu nggak bisa diganggu gugat. Nggak bisa. Makanya dia harus ada istri. Laki-laki kalau nggak ada istri ya jatuhnya cuma tiang jemuran. Jadinya bapak ini bergantungan dengan seseorang lagi. Emang betul. Oh, makanya saja yang perempuan diciptakan gambar Allah. Begitu. Itu dalam ajaran Kristen. Jadi kita udah gak nyambung, Bang. Jadi ajaran Kristen dengan ajaran Abang itu udah memang udah gak nyambung, gak usah didebatin aja. Jadi mending Abang cari. Tapi kan itu perlu referensi lah, Bang. Oh, makanya kan saya lagi bahas itu. Makanya kan saya lagi bahas itu. Roh Kudus itu perempuan, itu istrinya Bapak, makanya anaknya namanya Yesus. Makanya kalau istri Bapak, nggak mungkin Allah Bapak menikah dengan malaikat. Malaikat aja miliaran kok, dia masa dia nikahin ciptaannya? Dia harus menikah dengan sepadan, sejajar. Siapa yang sejajar dengan Bapak? Cuma Roh Kudus. Roh Kudus itu perempuan, Bapak itu laki-laki. Jadi mereka ini saling membutuhkan. Roh Kudus, Bapak kalau nggak ada Roh Kudus, Bapak nggak bisa hidup. Bapak meninggal kalau nggak ada Roh Kudus. Demikian juga Roh Kudus kalau nggak ada Bapak, dia blow on. Jadi makanya mereka saling, akhirnya mereka menikah. Iya, itu dasarnya. Di luar ini nggak bisa, Bang. Di luar ini, di luar dari laki-laki dan perempuan nggak bisa. Jadi kalau ada ajaran mengatakan Tuhan ini bukan perempuan, oh udah selesai. Langsung aja kita kasih ongkos, kita suruh dia pulang, kan gitu aja. Karena poinnya ada di situ. Silakan. Itu kan di feminimnya, di katanya ada roh Allah itu feminim katanya. Bapak itu maskulin. Itu cuma di gender kata aja, bukan di gender asli. Kamu dapat informasi itu dari ayat di kitab Dajjal mana? Enggak, itu dari kitab Dajjal itu. Interlinear kan. Ruah Elohim itu feminim, memang begitu itu. Terus kalau Allah itu Bapak itu maskulin. Berarti Adam apa itu fisik ada hubungannya juga ke sifatnya gitu ya? Lo Ada iya juga dong. Kalau nggak ada, tampak dalam secara gaibnya gitu ya. akan kurang ajar kalau cuma sifatnya Tuhan, badannya bukan Tuhan. Coba misalnya badannya anjing, sifat Tuhan, maha kuasa, tapi bentuknya anjing. Jujur saya nggak mau nyembah, sekalipun dia maha kuasa. Karena sangat hina bagi Tuhan, badan anjing tapi sifat Tuhan, gitu loh. Nah, makanya gambar itu lebih tinggi. Gambar lebih mahal daripada kekuasaan. Gambar Tuhan itu lebih penting daripada kekuasaan. Karena contohnya misalnya gini, Tuhan itu bisa menciptakan bintang, tapi bentuk badannya tikus. Coba Anda bayangkan, ada seorang tikus yang bisa menciptakan langit dan bumi. Apakah itu kamu mau menyembah dia? Kalau jujur saya nggak mau. Ngapain kita nyembah bentuk tikus tapi dia bisa menciptakan bintang-bintang? Nggak ada gunanya. Makanya saya bilang bentuk gambar itu jauh lebih mahal daripada kekuasaan. Kalau dalam bahasa sehari-harinya, tampang itu lebih penting. Gitu, tampang itu lebih mahal. Jadi makanya perlu dulu penampilan, baru kita ngomong duit. Gitu, duit itu kan kekuasaan. Tampang sama duit lebih penting mana? Lebih penting tampang, baru nomor 2 duit, gitu. Jadi sifatnya bedanya apa yang feminim sama maskulin? Loh, sifatnya Tuhan, dia berkuasa atas ikan-ikan di laut. Makanya kan dibilang, marilah kita menciptakan laki-laki menurut rupa kita supaya berkuasa. Karena kalau mukamu tidak seperti laki-laki, dia nggak bisa berkuasa. Misalnya abang nih jadi Tuhan kan, tapi abang misalnya kucing. Abang ketemu anjing, abang dikejar, nggak peduli Tuhan nggak, yang penting bentuk. Karena orang itu bisa menganggap kita dihormati itu dari gambar, bukan dari kekuasaan. Misalnya nih, perempuan abang, nah maka perempuan itu gambar Tuhan, makanya perempuan itu berkuasa atas ikan di atas binatang kalau ngelihat perempuan juga down. Harusnya ada perbedaan. Sehingga ngelihat laki-laki juga down. Harusnya ada perbedaan dong. Perbedaan apa?
Perbedaan sifatnya, perbedaan Perbedaan apa? perbedaan sifat, perbedaan pekerjaannya gitu. Perbedaan sifat, perbedaan pekerjaan. Ya, sifat laki-laki dengan sifat perempuan kan beda. Intinya gambar dulu nomor satu, Bang. Kan saya udah bilang, ada semut tapi bisa menciptakan langit dan bumi. Kau mau nggak menyembah semut itu? Kutanya dulu sama kau. Gambarnya gambar semut. Mau nggak kau menyembah semut ini bisa menciptakan langit dan bumi? Mau nggak kau menyembah semut? Nggak bisa. Kenapa? Karena gambarnya bukan gambar Tuhan. Gambar Tuhan itu laki-laki. Nah, kalau ada laki-laki, dia bisa menjadikan langit dan bumi, ya itulah Yesus. Makanya Yesus itu laki-laki. Gitu. Di luar dari gambar Yesus, di luar dari gambar cowok, tidak ada lagi gambar di alam semesta ini yang sebentar ya. Ini lagi penting. Tidak ada di alam semesta ini gambar yang lebih mulia, gambar yang lebih agung, gambar yang lebih tinggi dari gambar seorang laki-laki. Nggak ada lagi. Setelah laki-laki baru perempuan. Jadi gambar tertinggi, gambar puncak di alam semesta ini tidak ada lagi dari, makanya laki-laki itu gambar Tuhan. Nah, inilah yang dirusak oleh Tritunggal kurang ajar, Tritunggal anak dajjal. Dimana itu laki-laki Tritunggal menjadi angin, tidak bisa dilihat, tidak bisa diapa-apain. Itulah saya marah. Gambar cowok itu adalah udah gambar tertinggi. Nggak ada lagi gambar yang lebih tinggi. Gambar laki-laki adalah gambar maha tinggi. Artinya tidak ada lagi di atas indahnya seorang laki-laki. Nggak ada lagi. Kenapa? Karena itu adalah gambarnya Bapa, diberikan kepada Adam. Paham? Nomor 2, Ya, setelah paham. Adam, gambar yang lebih tinggi di alam semesta ini tidak ada lagi dari gambar perempuan. Makanya kalau kita gambar melihat perempuan, lihat BH-nya aja kadang-kadang kita langsung konak. Karena memang gambar itu begitu hebat. Itu sih mah nafsu Coba kita, kalau nafsu kita. iya, kenapa bisa nafsu? Ya karena memang karena begitu indah kan. Coba kau ngeliat misalnya BH-nya simpanse, pasti kau nggak nafsu. Kau ngeliat misalnya kucing pakai BH atau baby, nafsu nggak kau? Nggak nafsu kan? Tapi kalau kau lihat perempuan sedikit terkoyak sedikit, langsung kau bisa coli. Nah, itulah membuktikan bahwa perempuan dan laki-laki itu gambar yang maha tinggi. Tidak ada lagi di alam semesta ini gambar yang lebih indah dari gambar seorang laki-laki. Nggak ada lagi. Karena gambar laki-laki itu adalah gambar dari sang pencipta yang diberikan kepada Adam. Jelas? Jelas. Tanya satu lagi, Bang. Apa bedanya Tuhan di perjanjian lama sama di perjanjian baru, Bang? Ya, kalau Tuhan di perjanjian lama kan dia belum menyatakan diri. Kalau Tuhan di perjanjian baru dia menyatakan diri. Ada perbedaan jelas. sifat nggak? Ada perbedaan sifatnya nggak, Bang? Tegasnya, terus kerasnya gimana atau gimana? Ya, kalau di perjanjian lama kan yang lebih banyak menyatakan diri kan Allah Bapa. Di perjanjian baru yang menyatakan diri adalah Allah Anak. Di perjanjian di akhir zaman yang menyatakan diri adalah Allah Roh Kudus sebagai perempuan. Jadi ada perbedaan sistem pemerintahannya nggak? Ada atau sifat-sifatnya gitu? Berarti ada ya? Sama. Ada ya. Ya, sifat-sifat Bapa beda dong. Sifat-sifat Bapa itu kan dia menegaskan hukum-hukum. Sifat Anak dia menyelamatkan. Sifat Roh Kudus dia menjaga, membimbing, mengucapkan tindakan dosa. Sudah beda dengan perjanjian lama dong sekarang. Ya, sekarang kan udah akhir zaman. Berarti lebih halus ya, yang zaman sekarang lebih halus ya, Bang Luga ya? Iya, karena perempuan yang lebih banyak kerja di akhir zaman ini. Perempuan. Betul. Ada hubungannya sih ya. Sekali lagi saya ajarkan ya. Gambar yang maha tinggi di alam semesta, bentuk yang maha tinggi di alam semesta itu gambar laki-laki. Jadi makanya kalau dia bukan laki-laki berarti dia masih di bawah. Ya, angin, bulan, bintang itu masih di bawah, nggak ada. Laki-laki tetap lebih indah daripada bintang, bulan, alam semesta. Rumah lebih tinggi, tetap lebih enak ngelihat muka laki-laki daripada ngelihat apapun yang ada di alam semesta ini. Kegagahan seorang laki-laki itu adalah kegagahannya Tuhan. Nah, baru nomor 2 setelah itu baru perempuan. Setelah itu ya baru binatang-binatang.
nggak ada lagi. Makanya Tuhan itu gambarnya laki-laki. Gitu. Tapi pusat penyembahannya di zaman sekarang di mana? Tetap di putra, di laki-laki atau di perempuan? Ya, penyembahan itu ditujukan kepada Bapa dan Anak. Lalu Roh Kudus sifatnya memeluk kita, mendukung kita, gitu. Sama aja. Jadi kita menyembah Bapa juga, itu juga menyembah Roh Kudus sama. Tapi memang yang nongol di tahta itu Bapa dan Anak, gitu. Karena sifat ibu ini kan dia tidak suka apa? Dia sifatnya memberi makan, memberi hidup aja, gitu. Karena dia udah terlalu tinggi untuk bergerak. Makanya Nabi Isa atau Yesus itu kadang-kadang muncul di atas Ka'bah ya, Bang Luga ya. Ada hubungannya? Ya, itu kita lagi nggak bahas itu. Nanti kalau ngomong kayak gitu nanti yang Muslim naik dibantah jadi omongan, jadi nggak perlu. Jadi kita bahas. Ada banyak kesaksian begitu kok. Iya, nanti waktunya kamu nanti berdialog di room yang lain, bahas biar nanti ada orang Islam membantahnya. Kalau di sini kita membahas Roh Kudus perempuan, itu aja udah cukup kok. Kamu jangan udah posisi di puncak, kau terjun lagi ke bawah. Apa yang kita bahas ini udah di lantai 30, tiba-tiba kau turun lagi ke lantai 15. Ya, Kan terus bodoh namanya. Ya, terus apa bedanya lantai 30 sama di lantai di bawahnya gitu? Kalau pembahasan seperti itu udah dari 30 tahun yang lalu kita udah tahu. Itu pembahasan ibarat kata tuh masih di lantai 30, di lantai 15. Nah, kita ini udah ada di puncak ini antara 39 dan 40. Nah, kenapa kau terjun bebas lagi ke bawah sehingga kau nanti dijerat pasal penistaan, salah-salah ngomong akhirnya kau digebukin. Oh, gitu. Kau jangan tambah tolol gitu loh. Oke. Orang Maksudnya udah begini, diam. ya, dalam aplikasi praktis kita dalam aplikasi dalam beribadah, dalam beragamanya itu bedanya apa? Aplikasi beribadah bedanya dengan apanya? Ya, kita kan di lantai 30 nih. Berarti ada bedanya dong sama yang di bawah kan dalam aplikasi. Ya, ajarkanlah kepada orang-orang bahwa Roh Kudus itu perempuan, supaya ketika kau berdialog, orang Muslim juga pastikan, oh ada Tuhan perempuan, ya berarti udah beda sama kita. Maka kau nggak akan dilawan lagi karena udah Tuhan kau ada Tuhan perempuan. Mereka nggak akan bisa menyamakan. Yang jadi masalah adalah ketika kau cuma ngomongin Yesus, disama-samain bisa, di debat bisa. Tapi kalau kau bilang Tuhan perempuan, kau sebarkan Tuhan perempuan, maka orang Muslim akan mengatakan di kami nggak ada Tuhan perempuan, bang. Ya udah, kalau nggak ada ya udah diem, lo kerja, lo narik ojek, kan selesai. Ya, terus dalam rutinitas, maksudnya dalam rutinitas beragamanya ada bedanya, sama aja sebetulnya. Ya, kita sebagai orang Kristen ya nyembah Yesus lah, nyembah Bapa, nyembah Roh Kudus, udah. Apakah ada dalam perbedaan dalam segi ibadah di tata ibadah di Si tolol, si goblok ini udah dibilang kita. Kau juga kadang-kadang tolol. Kalau mau debat lo turun lagi lo, Islam lo. Di sini lagi membahas pembahasan dalam kekristenan udah tingkat tinggi. Kita juga debat dengan Islam 25 tahun. Kita sudah sampai Roh Kudus Ibu itu nggak bisa dibantah. Jadi jangan kau gila lagi, turun lagi kau ke bawah. Bodoh kau, gimana sih? Iya, maksudnya dalam ibadah itu ada bedanya nggak? Sama siapa, tolol? Ya, sampai lantai di bawahnya lah, gimana sih? Oh, sama lantai di bawah, ya beda lah. Lantai 10 beda. Kalau lantai bawah Roh Kudusnya nggak turun, makanya jadi bego semua yang di bawah. Kadang-kadang nyembah leluhurnya. Lihat orang Kristen, orang Batak nyembah leluhur, disama-samakan dengan Tuhan. Nah, terus kayak siapa tuh? Kayak HKBP, nggak boleh tepuk-tepuk tangan. Kalau karismatik kan bahasa roh, ada bahasa rohnya. Kalau yang di bawah nggak ada bahasa roh, asal aja muncungnya mangap. Nah, jadi lebih mengarah kepada rutinitas manusia, bukan dari pimpinan dari Roh Kudus. Seperti itu. Paham? Kalau udah di lantai 30 ya itu udah high class. Secara tidak langsung tata cara ibadah sudah tidak terlalu penting, begitu.
Orang yang di lantai 30 tentu lebih sempurna. Kalau yang di bawah ya asal-asalan lah. Makanya mereka pun kayak si Edis misalnya kan. Edis nginjilin Islam sampai dunia kiamat nggak akan bisa. Ya karena yang dibahas juga ya, yang bukan Tuhan yang dibahas. Malah sibuk ngurusin agama orang. Harusnya dia mengajarkan ajaran agama dia. Ini enggak. Kenapa seperti itu? Ya karena levelnya masih level hina, level-level terkutuk lah, bahkan masuk neraka. Diajarin nabi dan rasul nggak mau nurut. Saya udah rasul, saya udah nabi. Kalau dia bukan nabi, dia cuma pengajar sesat. Oke bang, gini bang. Abang kan suka maki orang tuh. Abang nggak takut kenabiannya atau kerasulannya hilang? Kalau memaki guru palsu diwajibkan. Tuhan mewajibkan saya. Oh, diwajibkan. Ya, kecuali jemaat yang belum tahu apa-apa, masih bocil. Nggak mungkin anak kelas 2 SD kita marah-marahin. Tapi kalau udah berjenggot, jembutnya udah panjang, diajarin nggak mau belajar, malah merasa diri jadi pengajar, terus dia nipu, dia bohong. Oh itu jangankan dimaki, terus dibalok kepalanya. Ngerti? Iya, tapi saya nggak mau ngebalok kepala orang. Oh iya, makanya kamu bukan nabi, kamu cuma jemaat. Kerjaan kamu nggak boleh ngebalok kepala orang. Orang kerjaan kamu ngasih jemaat, kapan kamu ngebalok kepala orang? Ya jadi jemaat, jadilah sebagai jemaat yang baik, ya kan? Ngikutin apa kata para nabi dan kata rasul. Jangan ikut-ikutan seperti rasul, karena rasul ini tugasnya berat. Yang dihadapin bukan jemaat, tapi dajjal. Paham kan? Iya, paham. Tapi abang sudah tolol-tololin saya jadi tolol beneran nggak? Lah iya, emang kamu udah pasti tolol beneran, karena kamu kan muter-muter jawabannya. Makanya kan saya kasih arahan, ya. Kalau kamu sudah sampai kepada pengajaran Roh Kudus Ibu, kamu tidak perlu lagi berdebat terlalu panjang dengan agama manapun. Karena itu sudah sempurna. Misalnya gini, Luga adalah cowok, terus kamu memperkenalkan diri kepada agama Hindu. Luga ini cowok, saya laki-laki gitu. Terus orang Hindu, orang Buddha, orang Islam akan memperdebatkan gak kalau Luga bukan laki-laki? Ya akan lah. Nggak akan memperdebatkan. Si tolol ini kau pun kadang-kadang blow on kali sih. Menurut kamu saya laki apa perempuan? Saya tanya, kamu laki apa perempuan? Ya udah, berarti nggak usah berdebat kan, tolol. Saya laki, udah selesai, pulang. Orang temanya adalah apakah Luga laki-laki? Iya, Luga laki-laki, udah selesai, pulang. Tapi itu kan agama lain, mereka bisa lihat. Kenapa tidak perlu diperdebatkan? Karena sudah terlalu jelas. Kalau sudah terlalu jelas, itu nggak perlu diperdebatkan. Yang nggak jelas itulah yang sering diperdebatkan, mencari persamaan-persamaan, mencari perbedaan-perbedaan, hal-hal yang belum. Ya, misalnya gini, orang WA, SMS, dia cowok apa cewek perlu diperdebatkan karena dia masih sifatnya WA, SMS. Tapi kalau dia sudah voice note, itu masalah udah dari suara itu kita ketahuan dia cowok apa cewek, masalah selesai, nggak perlu diperdebatin lagi. Nah demikian juga saya dengan Muslim. Tuhan saya perempuan, Tuhan saya cowok. Muslim Tuhannya tidak seperti saya, udah selesai, lo pulang. Lu jualan kopi jualan kecap, nggak perlu berdebat dengan saya lagi karena sudah jelas. Kecuali saya bilang Yesus itu Tuhan, dia bilang oh ini ada ayatnya, Yesus ngaku nabi, Yesus begini, maka terjadi perdebatan. Paham? Tapi kalau saya bilang tingkat tertingginya ada Tuhan perempuan, ayatnya ada, Kejadian 1 ayat 27, maka itu nggak bisa didebat lagi. Kenapa nggak bisa didebat? Ya karena udah terlalu jelas. Kalau udah terlalu jelas masih debatin, berarti yang ngedebatin namanya orang gila. Udah gila dia. Udah cek kesehatannya di rumah sakit jiwa Grogol. Bang, abang udah berapa lama jadi orang gila? Kenapa?
Ya Luga kan laki-laki, kenapa abang masih bilang perempuan? Ya maaf bang, saya udah gila ya. Paham kan? Kolor. Jadi begitu. Silakan naik yang lain. Naik. Nah kalau ini ada perkawinan campur antara dengan kut. Kita dengarkan suaranya. Silakan. Tuman nggak bersuara. Mungkin udah ditabrak mobil kali dia. Jangan-jangan dia lagi diewek lagi sama Dajjal. Diam mulutnya. Jadi jelas ya. Makanya kalau kita berdebat itu harus pakai strategi. Jangan asal mangap mulutnya. Ngap. Naik. Siapa yang mau naik? Kau kalau nggak ngomong kau turun. Kalau kau nggak ngomong, kau Luga sejenis binatang mungkin. Ku dengar katanya kau ya. sempat disetubui, benar gak tuh? Luga, kau pernah disetubui. Kau sejenis binatang mungkin ya. Mulutmu Saya itu udah rasul. kuasai. Masalahnya begini, ku dengarnya katanya kau pantat kau, bener? Kau mulutmu itu ya nggak bisa kau kuasai. Kau bilang kau nabi. Kau bilang ya udah nabi, udah lama aja jadi nabi. Katanya sopan santun, baik. Oh, kemarin. Kok mulutmu itu kayak comberan, kayak lubang WC saya lihat. Bang Edi, Coba. Resa, silakan. Luga. Oke. Terima kasih Bang Ho sudah naikkan saya. Begini Luga. Sebenarnya Anda ini pasien saya lama, cuman ya begitulah. Anda kan seperti burung terbang kemana-mana. Begini Luga. Anda kan menyampaikan bahwa ada Tuhan Ibu, betul? Betul. Oke. Berapa Tuhan Bu Luga? 3 sempak. 3. Udah 3 Tuhan saya. Oke, 3 atau 4? 3. Oke, siapa? Tahu aja. Allah Bapa, istrinya Roh Kudus, Allah 3 lah. Iya, siapa namanya istrinya? Roh Kudus. Ulang. Bapak. Istri Roh Kudus, Yesus anaknya. Iya Tuhan. Berarti istri. Berarti Roh Kudus itu istrinya siapa? Istrinya Bapak. Sekali kau diajarin. Kenapa Anda punya pemahaman seperti itu juga? Kenapa Anda punya pemahaman seperti itu juga? Lah kan Yesus kan dibilang anak Allah, berarti ayah ibunya harus ada dong, kolor. Masa anak nggak ada mamanya, ada Dajjal kau. Sabar. Jangan pasti ada mamanya. Sabar. Nggak tahu kau apa-apa. Diam dulu kau. Kau kan kuda lonte kau, sabarlah. Anjing kau. Coba. Nggak boleh gitu nggak boleh ngomong kasar. Anjing kau. Kalau lagi mau melacur aja kau di neraka. Jangan marah-marah. Tapi setoran kau sama Lucifer, kasih setoran anak kau. tangga dikeluarkan tangga gitu. Ya si sempak, anak SD aja kau. Silakan, Reja, keluarkan. Enggak, keluar dari tangga kita. Aduh, si Borjo ngomong lagi. Dibawa dulu ya. Lucifer perut mulut kau, silakan. Oke. Jadi begini Luga. Kenapa doubling ya? Ini suara doubling ya? Suara feedback ya? Halo? Ya, oke. Ketika Anda bilang Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, dan Tuhan Anak,
Artinya bahwa bapak, istrinya, dan ada anaknya namanya Yesus, betul? Kalau Yesus ngaku anak Allah, wajar kita nanya siapa kedua orang tuanya. Enggak. Bentar. Maka itu dari mana pemahaman Anda seperti itu? Di mana-mana kalau ada anak, itu pasti orang tuanya. Nggak mungkin anak ada orang tuanya. Makanya wajar ditanya, bapak mamanya siapa? Bapak. Roh Kudus siapa? Ya mamanya lah, kolor. Ini kenapa sih Dajjal ini naik? Udah aku bilang kau ngelonte dulu di bawah, Edi. Nanti kau naik. Oke. Udah Bapak Nabi naikin aja biar kuajar nih. Apakah ini sebuah kesesatan baru kau ya? Kesesatan kau ya? Kejadian 1 ayat 2, laki-laki dan perempuan itu dan ibu diciptakan menurut dan gambar Allah. Berarti ayah dan ibu itu adalah gambar Tuhan. Itu kan manusia. Bukan yang Anda sampaikan bahwa Allah Bapa, kan bahwa Roh Kudus itu Anda bilang Roh Kudus itu Anda. Kau sebagai setan, kau dengar dulu. Laki-laki dan perempuan itu ayah dan ibu diciptakan menurut gambar Sang Pencipta. Sang Pencipta itu adalah laki-laki dan perempuan, makanya diciptakan gambar dirinya. Kejadian 1 ayat 26, marilah kita menciptakan manusia itu menurut rupa dan gambar kita. Berarti Tuhan itu ayah dan ibu. Nah, ketika Yesus mengaku anak Allah, kita cari orang tuanya yang adalah Tuhan. Siapa Tuhan laki-laki? Allah Bapa. Siapa Tuhan perempuan? Ya Roh Kudus lah. Setan kau. Aja ke bawah, guys. Anak Allah itu adalah gambaran. Siapa ya namanya lupa. Gambaran apa? Siapa mamanya? Itu namanya simbol atau namanya simbol tai. Ditanya siapa mamanya, kok simbol? Apa mau tahu? Emangnya dia punya mama siapa? Dia punya mama namanya siapa? Emangnya punya mama siapa? Dia punya mama mamanya Roh Kudus. Tolol. Mamanya Roh Kudus, Maria gambarannya. Oh, dia lahir dari seorang perempuan. Dari mana Anda bilang itu Tuhan Ibu? Si Maria itu gambaran dari Roh Kudus, makanya Yesus lahir dari seorang perempuan. Kenapa Yesus tidak lahir dari mana langsung Anda meloncat bilang bahwa dari Maria langit? itu gambaran dari Roh Kudus? Sebentar. Mana setan? Maria itu kan perempuan. Mana ayatnya bahwa Maria dari Roh Kudus? Mana ayatnya? Sekarang saya tanya, ya. Sekarang saya tanya, kenapa Yesus tidak lahir dari kemaluannya laki-laki? Kenapa Yesus tidak lahir dari pohon, kemaluannya pohon? Kenapa Yesus lahir dari kemaluannya perempuan? Itu adalah gambaran dari sorga bahwa Yesus lahir dari Roh Kudus. Kurang ajar. Tuhan. Oh, gereja mana sih? Kau gereja mana? Bodoh kau yang sesat, dajjal kau. Udah dibilang anak Allah. Kalau anak Allah berarti orang tuanya Allah. Dengar kau lapet ya. Siapa kau lapet ya? Dengar ya. Dengar kau ya. Apa ada? Saya itu bingung dengan pemahaman Anda. Anda ini kan diklaim bahwa bingung Anda karena seorang nabi. Karena kau sering bersetubuh sama setan, wajar kau bingung. Dipakai pantat kau, udah aku bilang jangan kau mau jadi lonte. Nah, ini kan jadi begini kan? Udah dibilang jangan jadi lonte. Kau pantat kau kadang-kadang mulutmu itu sampah juga. Mulutmu itu sampah. Lah, apalagi kau juga sampah. Bodong. Kau jawab aja, kolor. Kau jawab. Udah dibilang anak Allah. Kalau anak Allah berarti kan dia punya mama, dia punya bapak. Siapa mamanya? Pasti Allah kan. Oke lah, Allah kecuali kucing. Oke lah, host. Terima kasih host. Saya malas manusia turun kau. Ini babi luga ini. Dajjal kau ini. Babi nih luga ini. Babi nih luga. Edi. Sekarang si Edi yang kita. Kenapa kulit lagi ngelonte? Coba jawab. Apa yang membuat kau sampai kau ngelonte di neraka? Dengar luganya.
Laser rame jebul, Dajjal. Laser rame jebul. Yang sopan kau. Dengar dulu. Bangsat. Apa kau? Bangsat. Apa kau? Bangsat. Hah? Ayo kita jumpa. Biar ku ajar kau deh. Gimana Nabi? Ajar Kevin. Jadi gini, dia kan sempat ngelonte, udah kularang, jangan kau ngelonte di posisi pojok neraka itu. Apa kau babi? Apa? Kau lawan aku sini. One by one kita. Kular ya kan, ternyata dia buka kolor, itu yang aku marah sama dia. Kau jangan sampai buka kolor di depan dipakailah pantatnya ini. Jadi gila jadi. Makanya aku bilang Edi, jangan kau bersetubuh dengan anaknya. Jadi beginilah kau kan. Luga, jangan kau bersetubuh dengan mama. Goblok tua kolor. Matamu aja udah pelong. Kan tahu. Nggak bisa melihat yang benar. Lihat katanya pantat kau sampai robek. Aduh, kesian aku lihat kamu itu udah ngaku-ngakuin nabi palsu. Apaan kau itu? Emang kalau aku sekarang ku tanya, kalau aku jadi nabi Tahu kau emang salahnya ciri-ciri di nabi mana? enggak? Coba kau jawab. Punya Jawab pakai data. ciri-ciri nabi enggak? Coba kau jawab. Monyet kau. Coba. Tapi kenapa kau ngelonte? Itu yang aku nggak suka sama kau. Mamamu yang Kau jual melonte. diri di Kau neraka. lahir. Mamamu melonte. Kau lahir melonte. Masa titiknya Beelzebub mau Mamamu masukkan ke pantat melonte. kau? Lahir seperti kau babi gitu. Jangan kau bawa orang kolor. Loh, tolol kau. Ini si Dajjal dari mana sih, Nabi? Hah? Dajjal dari mana nih? Jadi Blasteran dia Blasteran Bejebul ya? Iya, di situ dia Mulutmu jorok kayak WC. Aki-aki dia hasil pernikahan silang. Hah? Jadi sempat mamanya mensetubuhi Dajjal. Oh, mamamu melonte, lahirlah kau. Si Dajjal ini munte. Mamamu melonte, lahirlah kau. Sebentar dulu. Bukan Dajjal yang mensetubuhi mamanya dikejar Dajjal, itu Dajjal. Bunting si Dajjal ini. Pas bunting. Berarti mamanya yang mengaku-ngaku pendeta, ketika dia bunting, padahal tai yang di mulutnya. pas Dajjal itu bunting, oe, lahirlah si Edi, dikasihlah namanya Edi Dajjal. Mamamu melonte, kau lahir, hanya kurang ajar. Bangsat. Anjir, gue bilang, gue kira Dajjal yang mensetujuin. Matanya celok. Ini Dajjal dipakai mulutnya kayak comberan. Coba. Udah Nabi. Ini Bejebul sudah minta korban nih Nabi. Statusnya ini apa? Aja apa? Iya. Dia di borjong mulutnya. WC. Mamanya melonte, dia lahir lugan, tampunan. Bukan begitu, kan udah aku nasehatin, ya. Dajjal, hati-hati. Di mulutmu itu kotor. Waktu itu kan ada mamak kau lewat kan. Si Dajjal ini sebenarnya lahirlah kau. Coba dikejar pula si Dajjal, dibuka kau. Aku cewek. Normal nggak matamu itu? Pas dibuka kolornya, awak pun kaget kan. Woi, jangan gitu dong, kok main kasar katanya. Mamanya dia ini kan ganas kan. Melonte Gunting lah si Dajjal. Makanya kau cacat. Nah ketika sebentar dulu awak lagi gantian ngomongnya Edi.
Ini kan kuceritakan apa yang terjadi waktu itu kau posisi di neraka bagian timur. Mama, kamu kan dagang-dagang nasi uduk di situ. Mama, Bener, kolornya si Dajjal dibuka, dipakai, gunting langsung. Lahirlah si Edis. Oe. Main TikTok lah si lihat dulu Edis. matanya itu celong itu. Matanya celong, cacat karena mama Edi. sedap dia. Bang, kau Edi, mau kuliah kau, ganteng apa jelek? Udah pasti jelek kau, coba open cam kau. Matanya Pasti jelek celong, banget. hasil kaki oncem kau. Ya, Taruh ngapain masih kau ada. kejak-kejak di sini? Monyet ini. Monyet. Kau ngapain kejak-kejak di sini? Ah, monyet kau. Makanya nah setelah lahir si Edis ya, si Edis setelah lahir Mamamu melonte, lahirlah kau cacat. sebentar dulu orang lagi cerita, Kita di mana sih? gantian dulu ngomong. Nah jadi waktu itu kan ketika lahir si Edis sempatlah kulihat kok kawan ini buka kolor. Kenapa Edi buka kolor? Lahirlah kau cacat, matamu telong. Serta si Edi sempat dia cipokan kulihat sama si Beljebul. Kau Dulu mati. Itu gue bilang leles banget. Sebentar dulu, kurang ajar orang lagi ngomong. Bukan dulu orang tua ngomong. Kristen yang pintar dikira. Ini sih kira. Mamanya melonte, lahir goblok si Edi. Matanya telong. Edi. Maksudku gini loh, kalau kau di depan Beljebul, kau jaim dikit, jangan kau tiba-tiba langsung kau buka sempak. Ketika pas kau buka sempak, dihajarlah pantat kau. Dan nggak normal, alias gila. Inilah lu kata Munen hasil. Dan ku dengar katanya si Edis ini udah 3 kali bunting. Tanya bapakmu. Benar gak, Di? Mamamu itu lonte. Katanya kau udah menggugurkan. Yang keluar dari pantatnya si Edis ini bukan manusia, tetapi biawak campuran sama naga. Sama tuyul lebih. Awak kaget. Awak kaget. Ternyata ya si Edis bunting dari naga. Masa si Edi ini naga pun dihajar. Naga udah jeleknya minta ampun, tapi Edi sini lebih jelek mukanya. Aduh. Udah tapi jadi kenapa tuh, Di? Kenapa pas kau? Enggak, maksud aku gini, kenapa si Edi ini pas dia melahirkan yang keluar biawak berkepala naga? Kenapa, Di? Makanya kau jangan main sama Beljebul. Beljebul tahu sendiri, itu predator, penjahat kelamin, Di. Nggak boleh kau dekat-dekat situ. Tapi memang kalau sekali-sekali kau buka celana depan dia nggak apa-apa lah kan. Setidaknya kau ada setoran sama dia. Kalau hamil siapa yang tanggung lebih? Hah? Kalau hamil siapa yang tanggung? Ini si Edi ini udah 40 kali bunting, tapi digugurkannya yang keluar tuyul. Matanya si Luga lonte. Lahirlah dia, matanya celong. Nggak boleh ngomong kayak gitu. Kau buka. Edi aki-aki bangsat. Oh aki-aki. Ada salah. Betul. Yang lahir dari lonte itu biasanya cacat itu. Nah itulah ketika kau lonte. Aduh kalau aki-aki kagak tega aku ini ngajar. Oh Edi borjong. Buka dulu kau, Di. Openkan dulu kau, Di. Kita mau ngajar kau. Biasanya yang cacat itu
Aduh si Edi nih. Di